Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat datang kembali di program I5, Immanuel 5 Minute, bersama dengan saya Pendeta Okto Immanuel. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 8 sampai dengan 15 dengan tema Ia mengangkat kita dari kehinaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yehezkiel bertugas sebagai nabi pada saat umat Allah mengalami situasi yang sangat parah. Situasi ketika umat Allah sudah tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Karena mereka telah hancur dan mereka berada di masa pembuangan di tanah Babilonia. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Lebih buruknya lagi, kehancuran yang terjadi bukan hanya secara fisik, namun juga menggerogoti martabat. Kita tahu ya, bangsa Yehuda terkenal dengan slogan atau label atau cap sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, sekarang martabat tersebut sebagai bangsa pilihan Allah sudah tergerogoti karena mereka adalah orang buangan. Bagaimana bangsa pilihan tapi menjadi orang buangan di tanah Babilonia. Semua yang dahulu mereka banggakan telah hilang dan sirna. Yang tinggal hanyalah kenangan dan penderitaan. Yehuda mengimani bahwa penderitaan dan kehancuran yang mereka alami adalah dampak dari dosa yang mereka lakukan di masa lampau. Mengapa Tuhan membiarkan malapetaka besar ini terjadi? Penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel dan nubuatnya menjelaskan semua pertanyaan tersebut. Yehezkiel menyampaikan bahwa malapetaka atau pembuangan di tanah Babilonia tersebut terjadi untuk memperingatkan serta menghukum Yehuda akibat dosa dan kesalahan mereka terhadap Allah. Peribadatan terhadap ilah-ilah yang mereka lakukan, sikap kompromi terhadap kejahatan, kebebalan hati, dan mengacuhkan Taurat telah membuat Yehuda berpaling dari Allah dan meninggalkan Allah. Selain menyampaikan maksud dari malapetaka tersebut, Yehezkiel juga menyampaikan nubuat untuk membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik, atau eskatologi. Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari pembuangan dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Dalam situasi seperti ini, Allah memanggil dan melibatkan Yehezkiel untuk menyampaikan kabar baik bagi Yehuda. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk menghayati kesetiaan Tuhan yang membawa pemulihan dan mengangkat umatnya dari kehinaan yang dialami. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita melalui karyanya Yesus Kristus. Di dalam Kristus Allah memulihkan dan mengangkat kita dari kehinaan. Karena itu kita dipanggil untuk bersaksi tentang kasih setianya melalui hidup dan karya kita. Bagaimana dengan kita yang hidup pada masa kini yang merasakan pandemi COVID-19? Mungkin ada yang mengalami penderitaan, ada yang mengalami kesusahan, perekonomian keluarga semakin terdampak, kehidupan sosial saat ini sudah semakin berjarak. Bukankah kita juga mengalami penderitaan dan kita memerlukan pemulihan yang daripada Tuhan? Sebagaimana Allah yang melibatkan Yehezkiel dan juga Allah melibatkan bangsa Yehuda dalam rencana kasih-Nya, maka Allah juga tidak dapat mengalahkan coronavirus ini sendirian. Allah membutuhkan bantuan saudara dan saya. Allah membutuhkan keterlibatan kita dalam melawan dan mengalahkan coronavirus ini. Pandangan ini adalah hendak menyatakan bahwa kasih Allah pada hakikatnya tidak mengendalikan. Dan karena Allah mengasihi semua orang dan segala sesuatu, maka Allah pada hakikatnya tidak mengendalikan setiap orang dan setiap hal. Apa kehendak Allah melalui pandemi COVID-19 ini? Di dalam krisis kita saat ini, kehendak khusus Allah berubah. Allah memanggil setiap orang, setiap keluarga, setiap persekutuan, dan setiap struktur politik untuk menanggapi krisis ini dengan kasih yang unik. Panggilan-panggilan khusus ini bersifat khas bagi setiap ciptaan untuk dapat bertindak di setiap situasi. Sebagaimana Allah memanggil Yehezkiel untuk menyampaikan kabar pembebasan, maka demikian juga dengan kita. Allah memanggil kita semua untuk bertindak dengan cara yang penuh kasih dalam terang, melalui tindakan yang mungkin dapat kita lakukan. Mungkin dengan memberikan bantuan, mungkin dengan menghentikan penyebaran berita-berita hoax atau berita-berita bohong tentang coronavirus dan korban. Mungkin juga
menghentikan berita-berita tentang telah ditemukan obat atau ini adalah racikan obat yang dipakai oleh negara tertentu untuk menghilangkan coronavirus di negaranya. Itu semua saya pastikan adalah kabar hoax. Karena sampai saat ini belum ada satupun obat atau vaksin atau antibodi atau antivirus yang ditemukan oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang ada semuanya masih dalam tahap uji coba dan penelitian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terlibat dalam rencana Allah ini. Rencana Allah yang menghadirkan kasih. Jangan biarkan diri kita terlena dalam kondisi seperti ini. Tapi tetaplah hidup dalam kreativitas dan melakukan inovasi-inovasi. Selamat malam, stay safe, stay healthy, stay home. Tuhan Yesus memberkati. Amin.